إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Sahabat yang dimuliakan Allah, di sela lapar perut antum mengisi lapar rohani, itu sudah cukup. Kafa bil mar'i imanan, cukup bagi seorang mukmin kalau dia punya iman, dia dahulukan makanan qalbunya daripada makanan fisiknya. Sama-sama lapar ya. Namun biasanya ilmu saat lapar itu lebih mantap daripada ilmu saat kenyang. Oleh karena itu Imam Bukhari itu sering berlapar-lapar daripada kenyang. Maka kami dulu kalau nyantri waktu ngaji kepada masyayikh, nggak makan dulu, makannya nanti. Ya. Baik. Temanya tema yang sudah bikin saya bosan, tapi antum tidak pernah bosan. Apa temanya? Salaf yang asli dan palsu. Kan? Saya udah bosan dengan ini ya. Dari sebelum tahun 2000 kita telah bahas ini sampai sekarang. Tapi tidak apa. Mungkin bagi antum ini menarik, walaupun bagi saya tidak menarik. Sekarang kita tutup poin, karena kajian-kajian saya tentang salaf ahli sunnah telah banyak. Antum bisa lihat ya, record-recordnya telah banyak. Sekarang antum tutup poin aja. Sebenarnya salaf yang asli itu apa sih? Salaf yang palsu itu gimana? Sebelum sampai ke sana, harus kuat dulu definisi apa dan siapa itu salaf yang asli. Semua ulama, baik anti salafi atau pro salafi, sepakat bahwa salaf itu abad pertama, kedua dan ketiga. La niza', tidak ada di situ niza', tidak ada di situ syak. Dan hadis yang sering dipakai untuk itu kita telah sebutkan di kajian-kajian terdahulu. Khairun nas qarni, atau di riwayat lain khairukum qarni, sebaik-baik kamu yang hidup di kurunku, lalu kurun setelahnya, lalu kurun setelahnya. Atau mengikuti hadis riwayat Imam Ahmad, tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntung orang yang bertemu aku lalu iman kepadaku. Beruntung orang yang beriman kepadaku meskipun dia tidak bertemu aku. Maksudnya kelompok tabi'in dan lanjutannya kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak ada di Quran, di sunnah perintah kunu salafiyin. Tidak ada. Jadilah kamu salafi, tidak ada. Kunu syafi'iyin, jadilah kamu syafi'iyah, enggak ada. Yang ada apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu sudah dihafalkan juga ya. Surah Ali Imran. Katakan jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka agama ini ussisa alal mahabbah. Ini penting sekali. Agama ini dibangun atas dasar mahabbah, cinta, bukan kemurkaan, bukan emosi, bukan benci. Ini harus digarisbawahi, karena terkesan kalau sudah beragama, sudah ikut bermanhaj, jadi garang, jadi kasar, jadi suka nyalah-nyalahin orang, jadi benci dengan orang yang berbeda. Ini telah keluar dari fitrah agama itu sendiri. Coba ayat ini apa ada yang mengingkarinya? Ingkar satu ayat, satu huruf pun kafir. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian, jika kamu, jika Anda betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Saya mau tanya, mau ikut Rasulullah, bisa lihat Rasulullah enggak? Lihat wujud Rasulullah hari ini? Mungkin cuma Bu Ningsih yang bisa lihat ya. Dia katanya bisa memanggil plus menghadirkan. Kalau kita manggil, tadi mantan ketua Irma ya, senior Irma,
Udah panggil Rasulullah tadi, itu separohnya ilmu Buningsih itu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu manggil Rasulullah itu. Sakti itu ya. Tapi kata si Buningsih apa katanya? Saya bisa menghadirkan Rasulullah. Wah, lebih horor lagi. Horor sekali itu ya. Hati-hati. Ajaran sesat itu dimulai dari mengikuti ilham-ilham palsu. Ilham-ilham palsu. Awalnya ilham itu selalu mengajak yang baik-baik. Masih ingat kisah Abu Hurairah? Abu Hurairah menjadi security gudang gandum Baitul Mal di zaman Nabi. Jadi security juga Abu Hurairah. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada satpam, jangan salah. Ya, sunnah juga itu ya. Lalu di malam hari, tengah malam, ketika antara ngantuk dan tidak, tiba-tiba ada orang mencuri gandum. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Itu kemampuan Abu Hurairah menangkap sudah di atas rata-rata, karena orang itu biasanya tidak bisa ditangkap. Berarti Abu Hurairah ini master. Kalau karate sudah ban berapa itu? Dan ya, udah berapa stripnya itu ya? Walhasil orang itu mengatakan, maafkan aku hai Abu Hurairah. Kaget juga Abu Hurairah, kok dia tahu namanya? Aku maling karena terpaksa, anak istriku belum makan. Akhirnya dilepas. Abu Hurairah punya perasaan cinta. Dilepas. Malam besok ketemu lagi. Dilepas lagi. Alasannya sama. Tapi malam ketiga langsung Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah tidak main hakim sendiri. Coba lihat. Abu Hurairah tidak pukul dia sendiri, tidak potong tangannya sendiri, tapi Abu Hurairah bawa ke mahkamah. Apa kata Abu Hurairah? Hei pemaling, kamu akan aku kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Rasulullah, langsung berubah wajah yang maling. Takutnya bukan main, maka dia kasihlah suatu hadiah kepada Abu Hurairah untuk merayu Abu Hurairah, bukan nyogok ya. Hei Abu Hurairah, maukah kamu aku ajarkan suatu mantra? Jika engkau baca, maka iblis akan lari darimu. Abu Hurairah senang, karena Abu Hurairah lagi senang ilmu-ilmu begitu. Ya, sama kayak antum nih kan senang ilmu ruqyah, ya, kayak gitu mirip-mirip begitulah. Ya, dibuat daurah ruqyah, ya wajar, itu normal. Hobi-hobi sama jin, ya. Para jin bukan untuk ditakuti. Jin itu kita mesraan aja sama jinnya. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah, lalu diminta, mana? Apa mantranya? Ternyata mantranya Abu Hurairah telah hafal. Apa itu? Ayat kursi. Besok bangun pagi, dibangunkan Rasulullah. Setelah sholat subuh dilaporkan, wahai Rasulullah, malam tadi bahkan 3 malam berturut-turut aku menangkap seorang yang maling, dan di malam terakhir dia mengajarkanku suatu hal. Apa itu? Ayat kursi, supaya tidak diganggu oleh iblis dan jin. Apa kata Nabi? Kira-kira Nabi senyumlah kalau kiai hari ini ya. Apa kata Nabi? Hai Abu Hurairah, sadaqa wa huwa kadzub. Itu yang ngomong, omongannya benar, tapi dia aslinya pembohong. Kadzub, bahasa Arab kadzub itu lebih dari kazib. Kazib sekali-sekali bohong. Kalau kadzub berkali-kali berbohong, itu kadzub. Temannya Dajjal. Dajjal itu sama, dia mubalaghah, Dajjal, fa'al. Sama dengan Ghaffar, Ghafur, artinya maha, sangat. Maka kadzub, dia betul-betul lihai berbohong. Apa kaedah dari hadis ini? Kaedahnya muncul dalam ilmu akidah, bahwa iblis itu menyuruh yang baik-baik supaya orang tersesat di ujung kebaikannya. Maka saya khawatir para peminat Buningsih di sini, ya. Apa kata si Buningsih? Saya disuruh pergi umroh. Wah, baik nggak tuh? Pergi umroh baik nggak? Perintah Allah dan Rasulullah.
Jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Benar gak? Jika tidak ada yang mengajarkan Bu Ningsih ini nanti akidah yang sahih, saya khawatir dia nanti terjebak kepada ajaran-ajaran wahmiyah, kebatinan. Nah, semoga nanti ada yang menegur beliau, karena di Jawa Timur sana banyak kiai-kiai yang lebih alim, lebih sakti daripada dia.